Life is God's novel. Let him write it. Hidup adalah novelnya Tuhan. Izinkan dia yang menuliskan kehidupan kita. Kita akan belajar hal-hal praktis, bagaimana menerapkan hal-hal rohani di dalam kehidupan praktikal kita setiap hari. Saya akan memulai dengan mengulas. Next, pelajaran kita bulan lalu. Masih ingat bulan lalu saya mengajarkan tentang halilintar yang merupakan ilustrasi dari jawaban doa dan mujizat yang kita nantikan. Step leaders dari ketinggian 30.900 kaki turun ke bumi hingga dia berhenti di ketinggian 100 kaki. Dia menantikan steamer yang muncul dari tanah ketika steamer bertemu dengan step leaders. Pada saat itulah halilintar tercipta. Pada saat itulah jawaban doa tercipta, mujizat terjadi. Step leaders menggambarkan anugerah Tuhan. Anugerah dari surga Tuhan kirimkan. Dia akan berhenti pada ketinggian 100 kaki. Menantikan respon iman kita. Sehingga mujizat dan jawaban doa tercipta. Grace and faith. Kita familiar sekali dengan gambar tombol lampu yang ditekan. Kita semua tahu anugerah sudah Tuhan berikan lengkap, sempurna. Ruangan ini penuh dengan listrik, tapi ruangan ini akan tetap gelap sampai seseorang menekan tombol saklar sehingga lampu menyala. Inilah gambaran anugerah Tuhan seperti listrik sudah tersedia, tetapi tidak akan ada jawaban doa sampai seseorang menggunakan imannya menekan tombol lampu. Sehingga ruangan ini menyala dan terang. Kita bisa menikmatinya. Next, tetapi di dalam kehidupan, kita tidak hanya butuh satu keterampilan. Kalau menekan tombol saklar lampu, diibaratkan, diilustrasikan sebagai bidang kesehatan. Seseorang yang jagoan di bidang kesehatan, oke, saya tahu ketika penyakit datang, apa yang harus saya lakukan untuk mengusir penyakit pergi, bagaimana saya memperoleh kesehatan saya. Tidak berarti orang itu juga jagoan di bidang bisnis maupun relationship dan bidang-bidang lain dalam kehidupan kita. Tombolnya sama. Bisnis saya ilustrasikan seperti vacuum cleaner. Ada enggak tombolnya? Ada. Tempatnya berbeda dengan tombol saklar lampu. Artinya kita harus belajar. Baik belajar firman maupun belajar pengetahuan natural kita. Bagaimana kita bisa menggunakan vacuum cleaner ini. Relationship digambarkan seperti microwave. Tombolnya banyak, yang mana yang mesti ditekan duluan? Ada berbagai tombol dengan tujuan yang berbeda. Setiap aspek kehidupan kita ada pengetahuan, knowledge. Baik knowledge akan firman Tuhan maupun knowledge secara natural. Secara khusus untuk menjalankannya dan caranya berbeda, bagaimana cara mengoperasikannya supaya berhasil. Artinya sebagai orang Kristen kita harus menguasai kedua-duanya. Next. Masih ingat bulan lalu saya bercerita tentang steamer. Steamer, iman, apa yang harus dilakukan itu bagian kita. Anugerah bagian Tuhan, Tuhan sudah kirimkan bagian kita.
meresponi dengan iman. Steamer, apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi konduktor? Listriknya ada, tetapi apakah kita konduktor atau isolator? Konduktor, bahan yang bisa mengalirkan listrik dengan sempurna, dengan baik. Sebaiknya isolator, penghambat aliran listrik. Anugerahnya ada, tetapi kalau kita menjadi isolator, listriknya tidak bisa menyala. Bukan salah Tuhan, salah kita yang menjadi isolator. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya supaya kita menjadi konduktor. Kita harus memiliki knowledge, tadi sudah kita bahas. Kita harus memiliki right thinking, cara berpikir yang benar. Cara berpikir yang benar itu bagaimana? Renewed mind, pikiran yang sudah diperbaharui sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kita memiliki pengetahuan, baik pengetahuan firman, baik pengetahuan natural, kita berpikir sesuai dengan pikiran yang selaras dengan kebenaran firman, kita akan memperoleh wisdom, hikmat. Ketika kita memperoleh hikmat, kita bisa mengambil keputusan yang benar. Ketika kita tahu keputusan yang benar, kita bertindak. Kita menjadi pelaku firman, pada saat itulah kita mendapatkan jawaban doa dan mujizat yang kita rindukan. Ulangan 8 ayat 18 berkata, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Penting diingat, Tuhan memberi kita itu kekuatan. Bukan rupiah, bukan US, bukan euro. Di surga enggak ada US, euro, rupiah itu enggak ada di surga itu. Itu adanya di dunia. Karena itu kalau kakek nenek kita meninggal, enggak usah kirim BMW, enggak usah kirim iPhone, enggak ada tempat servisnya di sana. Itu hanya dibutuhkan ketika kita ada di dunia ini. Lalu, waduh Bu Yeni, berarti Tuhan enggak kasih kita duit? Enggak. Tuhan kasihnya kekuatan. Kekuatan apa Bu Yeni? Biar saya bisa dapat duit, biar saya dapat apa yang saya butuhkan, kesehatan dan sebagainya. Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita kesehatan, kita bisa bekerja dengan baik. Tuhan memberikan kita kreativitas yang gak dipunyai oleh orang lain. Favor, perkenanan Tuhan menyertai kita. Sehingga gak tahu kenapa saya suka aja sama orang ini. Padahal ya biasa aja, gak bagus-bagus amat, tapi suka aja. Itu favor of God. Tuhan membuat kita tahu apa yang harus kita lakukan, kapan melakukannya, di mana kita melakukannya, bagaimana melakukannya, dan Tuhan menjadikan kita right person, orang yang tepat untuk eksekusi. Itu yang membuat kita lebih outstanding daripada orang lain. Saya ingat sekali ketika akan ditemukan ada sumber minyak di Amerika Selatan. Kemudian perusahaan-perusahaan berbondong-bondong, mereka saling bersaing untuk mengebor. Tapi perusahaan-perusahaan yang besar-besar ini tidak menemukan titik tepatnya di mana sebetulnya sumber yang terbesar itu berada. Kemudian ada anak Tuhan dari perusahaan yang sedang-sedang aja. Peralatan dia enggak sebagus perusahaan-perusahaan besar. Dia berdoa, Tuhan tolong saya agar saya bisa menemukan sumber minyak yang tepat. Dan dengan cara yang ajaib, Tuhan memberikan right perspektif.
orang ini bisa melihat seperti cara Tuhan melihat dan tahu persis di mana tempatnya. Andrew Wommack suka sekali dengan quote bahwa dia bukanlah the sharpest knife in the drawer. Dia bukanlah pisau yang paling tajam yang ada di dalam laci. Tetapi ketika perkenanan Tuhan menyertai dia, dia bisa berhasil. Sama seperti orang ini. Dia bukan perusahaan yang paling jagoan, alatnya paling mutakhir, paling canggih. Tetapi ketika perkenanan Tuhan menyertai dia, dia bisa tahu persis ini loh tempat yang paling tepat. Karena Tuhan memberikan perspektifnya Allah kepada kita. Itu yang gak bisa dibeli. Itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk memperoleh kekayaan, untuk memperoleh kesehatan juga, gak cuma kekayaan itu dalam segala hal. Ketika salah diagnosa, salah perkiraan sakitnya, orang bisa mati salah obat. Tetapi ketika Tuhan memberikan hikmat, ini loh tepatnya, diobati pakai ini kadang-kadang dengan cara yang sedemikian sederhana, berhasil. Masih ingat bulan lalu saya bercerita tentang Yosua. Next. Yosua yang 40 tahun jadi pembantunya Musa. Kalau 40 tahun jadi pembantu itu mentalnya agak beda sama yang jadi pemimpin. Mau tidak mau, kita biasa disuruh-suruh. Enak ada yang sudah mikir, kita tinggal menjalankan. Sekarang Yosua diperintahkan untuk menggantikan Musa. Dan menarik sekali dalam Yosua 10 ayat 12, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel. Jadi pada waktu itu sedang berperang melawan orang Amori. Yosua lihat tanggung nih. Kalau sudah sore ya, sudah hampir gelap. Tanggung, kalau pertempuran diteruskan besok belum tentu bisa sebagus sekarang karena sekarang posisinya sedang di atas. Dan Yosua dengan berani, dengan penuh iman dia memerintahkan matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Bulan lalu Pak Dolvi berkomentar, saya baru ingat. Loh, kan harusnya matahari dan bulan yang mengelilingi bumi. Pusatnya kan bumi. Terus gimana dong kalau mataharinya berhenti? Ada pelajaran menarik dari sini. Kita mungkin nggak tahu soal geografi. Yosua mungkin belum belajar geografi, dia nggak tahu. Makanya yang suruh berhenti mataharinya, bulannya suruh berhenti. Padahal mereka seharusnya berputar mengelilingi bumi. Pelajarannya, pengetahuan kita terbatas. Tapi ketika kita bertindak dengan iman, Tuhan yang beresin. Geografi yang salah dibenerin semua sama Tuhan. Fine-fine aja dunia kita. Dan Yosua itu menang. Ketika kita bertindak sesuai apa yang kita tahu. Tuhan menemui kita di level iman yang kita miliki. Dan Tuhan yang beresin, mungkin kita bisa salah berdoa. Tapi Tuhan melihat hati kita. Hati kita tulus, hati kita penuh kasih. Tuhan beresin yang keliru-keliru. Tuhan tahu kok mau kita apa. Luar biasanya Tuhan kita. Ada dua macam pengetahuan. Pengetahuan natural dan pengetahuan spiritual, pengetahuan rohani. Pengetahuan natural itu apa yang bisa ditangkap oleh panca indera. Mengandalkan kekuatan manusia. Terbatas. Dan tidak dapat diandalkan, unreliable.
Berbeda dengan pengetahuan rohani. Pengetahuan rohani itu firman Tuhan. Roh dan hidup dan berkuasa untuk mencipta. Pengetahuan rohani itu berupa anugerah Tuhan. Apapun yang kita butuhkan ada di sana. Tidak terbatas dan senantiasa bisa diandalkan. Kayaknya pengetahuan natural enggak oke deh, kalah sama pengetahuan rohani. Tetapi jangan lupa, kita masih hidup di dunia ini. Jadi kita butuh juga tahu pengetahuan natural ini. Beberapa teman bercerita kepada saya, mereka mau ambil rumah pertamanya, mau KPR. Ketika mau KPR kita harus tahu juga undang-undang dan peraturan pemerintah itu seperti apa. Cara kerja investasinya seperti apa. Tata cara berbisnis dan sebagainya. Karena kita bisnisnya kan di dunia. Jadi kita juga harus tahu peraturan-peraturan itu. Misalnya, bank satu dengan bank yang lain program KPR-nya berbeda. Bunga fixnya berapa tahun, bunga floatingnya berapa tahun. Ada bank yang KPR-nya di depan itu cuma nyicil bunga. Baru nanti di belakang-belakang hutang pokoknya dicicil. Ada yang sejak awal antara pokok dan bunganya sudah dicicil secara bertahap. Ada teman yang dia ambil KPR 10 tahun kalau nggak salah, kemudian dia sebetulnya sudah mencicil sekitar 5 tahun. Tetapi ketika cek ulang, sisa hutangnya ternyata berkurangnya sedikit sekali. Ketika ditanyakan kepada banknya, ternyata program bank ini memang di depan itu mereka hanya mencicil bunga. Jadi nyaris pokoknya itu tidak berkurang. Karena itu teman saya kecewa setengah mati. Waduh, ternyata hutangnya masih berkurangnya sedikit. 5 tahun berkurangnya hanya beberapa puluh persen aja, sedikit sekali. Sehingga sisa hutangnya masih besar, terbeban. Nah, kita kan harus belajar hal-hal seperti ini sehingga ketika memutuskan kita tahu kita mau pilih yang mana, untuk ruginya apa. That's why di samping kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita mesti juga tahu pengetahuan natural seperti ini. Terus bagaimana Tuhan bisa membimbing kita caranya pilih properti, berbisnis. Padahal kan di firman Tuhan enggak ada cari ayatnya. Kalau beli properti harus yang begini, enggak ada di sini. Berbisnis harusnya begini, enggak ada. Nah, saya ingin mengutip kesaksian Pak Iwan minggu lalu. Pak Iwan, ada pasien datang, giginya sudah rusak sekali, bahkan profesor sudah bilang, udah dicabut aja, gak ada harapan. Karena akarnya yang rusak itu kena syaraf yang besar, yang menurut kedokteran gak boleh diutak-atik. Gak ada harapan. Tetapi karena pada waktu itu Pak Iwan membawa permasalahan ini kepada Tuhan. Dia berdoa. Dan inilah hebatnya Roh Kudus. Ketika Pak Iwan ngeliatin ronsennya, ya memang betul yang rusak itu nempel di syaraf yang besar yang gak boleh diapa-apain. Tetapi ketika Pak Iwan terus merenungkan masalah ini dan berkomunikasi
dengan Roh Kudus, tiba-tiba Roh Kudus bisa kasih hikmat. Kenapa enggak kamu potong aja setengah senti di atas bagian yang kena syaraf besar ini? Ketika Pak Iwan melakukannya, sukses. Bahkan dicek sampai setahun tetap baik. Nah, inilah cara Roh Kudus menuntun kita. Di Alkitab juga enggak ada soal gigi yang rusak itu. Tetapi ketika kita melibatkan, membawa masalah kita kepada Tuhan, Roh Kudus bisa memberikan hikmat yang enggak terpikirkan. Dan penting dicatat, ketika Roh Kudus ngajarin kita sesuatu, enggak usah diskusi sama orang lain. Why? Itu jawaban buat kita. Belum tentu kalau kita ngomong sama si Amin ngerti. Kalau kita dengerin komentarnya si Amin, malah kita menghapus hikmatnya Roh Kudus. Karena itu personal jawaban Tuhan untuk kita. Knowing untuk kita. Jadi ketika Pak Iwan berdiskusi dengan Roh Kudus, mendapat jawaban, dipraktekkan dan berhasil, apa yang terjadi? Pak Iwan punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman inilah yang membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak tergoyahkan. Ketika Pak Iwan kemudian cerita, sharing ke teman-temannya, ini loh aku punya kasus begini, kasus yang luar biasa ternyata bisa selesai dengan cara sederhana seperti ini. Pada saat itu teman-temannya juga tahu, ini Tuhan, bukan Pak Iwan yang jagoan. Karena profesor aja enggak mampu, tetapi karena hikmat Tuhan, maka kasus ini bisa diselesaikan. Pada saat itulah kita menjadi terang dan garam dunia. Itu yang dimaksud Tuhan. Kita menjadi demonstrasi bagaimana Tuhan secara praktikal menyelesaikan permasalahan kita. Mengapa saya cinta mati sama Tuhan Yesus? Saya mengenal Tuhan Yesus setelah saya menikah, memulai bisnis dari nol, dengan modal yang enggak seberapa, enggak ada yang bisa dimintain tolong, jadi satu-satunya berharap kepada Tuhan Yesus. Dan dari pengalaman-pengalaman sejak itu, saya membuktikan berulang kali melalui pengalaman hidup. Bagaimana Tuhan bisa diandalkan. Pengalaman kita dengan Tuhan secara pribadi inilah yang membuat iman kita tidak tergoyahkan. Karena begitu banyak orang-orang yang jagoan firman. Jadi saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal, kami sharing dan hamba Tuhan ini bercerita. Bu Yeni tahu enggak, dosen saya yang profesor di sekolah teologi, dia enggak cuma sekedar hafal firman, dia ngerti bahasa Ibrani, bahasa Yunaninya segala macam. Kalau bahas jagoan sekali, bahkan dia terkenal punya nama di kalangan internasional. Tetapi endingnya dia tidak mempercayai Tuhan. Why? Karena apa yang dia ngerti ini cuma sampai di kepala. Tetapi yang membuat seseorang tidak tergoyahkan hubungannya dengan Tuhan apa? Hubungan pribadi, pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Karena itu jadilah pelaku firman. Ketika kita mengalami Tuhan semakin hari semakin kita tuh percaya, yakin dan tidak tergoyahkan. Saya selalu bilang ke anak-anak kalau kepengen tahu
setianya Tuhan Yesus itu seperti apa? Lihat hidup kita. Kita mulai dari nol. Semua yang kita capai, semua yang pernah kita alami, pengalaman apapun, bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kita. Itu yang tidak tergoyahkan. Hebatnya lagi, Roh Kudus itu ada di dalam setiap roh orang yang sudah lahir baru. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Roh Kudus ada di dalam roh orang itu. Tetapi ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, kayak game, jadi tekan tombol turbo, kita lebih lagi kuasa Roh Kudus itu full power di dalam kehidupan kita. Terlebih lagi ketika kita rajin berdoa berbahasa lidah. Di TLW kita punya BBL setiap Senin sampai Jumat. Join. Why? Next. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian pula Roh membantu. Dalam bahasa aslinya membantu itu sunanti lambanomai. Roh membantu. Arti kata sunanti lambanomai ini seperti kita mengangkat ini beban yang berat ini, kita dan Roh Kudus mengangkat bersama-sama. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Seperti Yosua tadi. Dia enggak tahu harusnya itu matahari yang berputar, matahari dan bulan yang berputar mengelilingi bumi. Tetapi dia salah berdoa. Enggak apa-apa, ada Roh Kudus yang menolong kita. Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi Roh sendiri yang berdoa bagi kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika kita berdoa dalam bahasa roh, kita enggak tahu ngomong apa itu. Karena itu Roh Kudus yang sedang berdoa dengan menggunakan mulut kita. Ayat 27. Dan Dia yang menyelidiki hati. Siapa yang menyelidiki hati? Allah Bapa. Allah Bapa mengetahui apa yang ada dalam pikiran roh. Karena Ia berdoa bagi orang-orang kudus. Siapa orang-orang kudus yang dimaksud? Kita semua yang sudah lahir baru. Roh Kudus berdoa untuk kita sesuai dengan kehendak Allah. Ketika kita sudah berdoa dalam roh, kita bekerja sama dengan Roh Kudus, maka ayat 28 ini berlaku untuk kita. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu turut mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu bagi mereka yang terpanggil menurut kehendak-Nya. Ketika kita sudah berdoa dalam roh, kita terus bergandeng tangan dengan Roh Kudus, maka kita memenuhi persyaratan ini. Segala sesuatu, termasuk yang kita keliru-keliru, bekerja untuk kebaikan kita. Bukankah ini janji yang luar biasa? Semakin kita tekun berdoa di dalam roh, maka kita akan semakin peka dengan tuntunan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan dan kehendak-Nya, knowing God. Taunya gimana, Bu? Kok bisa Tuhan ngomong soal properti, bisa ngomong soal bisnis, ini harus minta diskon berapa? Kamu akan tahu, dan tahu. Personal untuk kita semua. That's why gak usah diskusi sama orang lain. Ketika kita tahu itu dari Tuhan, bertindaklah, itu kunci kesuksesan.
Next. Di mana tempat kelimpahan kita? God's plan is our wealthy place. Tempat kelimpahan kita ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini terkenal sekali, nyaris orang-orang Kristen hafal dengan ayat ini. Tetapi kebanyakan orang Kristen berpikir jalan itu seperti yang gambar sebelah kiri. Jalan ada mobilnya. Mereka banyak gereja-gereja dan orang Kristen yang mencari jalan untuk melakukan hal-hal dahsyat bagi Tuhan. Oh, ini program bagus sekali, keren sekali. Saya akan melakukannya untuk Tuhan. Tetapi coba kita perhatikan lagi. Ayatnya bunyinya gimana? Akulah jalan. Aku itu siapa? Yesus. Berarti jalannya ada di mana? Di gambar sebelah kanan. Di dalam Yesus. Yesus itulah jalan. Dan Yesus tidak pernah menceritakan ini loh rencanaku dari A sampai Z, kemudian menyuruh kita jalan sendiri. Enggak. Tuhan akan memberikan kepada kita clue, satu langkah ke depan. Lakukan, baru Tuhan berikan lagi. Tanya Pak Dolvi Bunini, merintis TLW betul enggak? Pernah enggak terpikir bisa sampai seperti ini? Enggak. Semua selangkah demi selangkah. Ketika kita mentaati perintah Tuhan, pada saat itulah kemampuan diberikan, dianugerahkan kepada kita. Bukannya karena saya jagoan, kemudian saya melayani Tuhan sesuai dengan kehebatan saya, enggak. Karena itu saya belajar, tidak berarti kalau saya pintar menyanyi, saya mau melayani Tuhan dengan menyanyi. Belum tentu seperti itu. Karena kalau itu sudah kemampuan kita, kerap kali kita enggak bergantung sama Tuhan. Itu saya, karena memang suara saya sudah bagus. Tapi kalau orang yang suaranya pas-pasan, kemudian Tuhan berikan tugas, ayo kamu menyanyi, dia akan bergantung habis-habisan sama Tuhan. Supaya enggak belero aja itu perlu doa puasa kok gitu. Nah, tapi justru ketika kita bergantung kepada Tuhan, itulah kuasa Tuhan, urapan Tuhan bekerja secara luar biasa. Akulah kebenaran. Kalau mencari sesuatu yang benar ada di mana? Ada di dalam Yesus. Jangan cari ahli-ahli yang profesor, yang apa, belum tentu. Kebenaran sejati yang tidak berubah dahulu, sekarang, selamanya ada di dalam Yesus. Dan Yesus juga adalah hidup. Hidup seperti apa? Yohanes 10 ayat 10 berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Hidup yang ditawarkan Tuhan bukan yang biasa-biasa. Berkelimpahan supaya kita bisa berbagi dengan orang lain. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bukannya supaya mobil kita lebih keren daripada mobil tetangga. Bukan itu. Hidup yang utuh, whole. Hidup sehati sebagai milik Allah. Next. Hidup yang aktif dan penuh semangat. Tahukah kita ketika Yesus ada di dalam kita, apa tandanya? Kita thrill, berkobar-kobar, semangat. Itu pertanda kita berjumpa dengan Allah dan Allah diberikan tempat yang cukup dalam kehidupan kita. Hidup kita senantiasa bergairah,
The best is yet to come. Yang terbaik masih ada di depan sana. The blessing of the Lord make one rich and he adds no sorrow with it. Berkat Tuhanlah yang menjadikan seseorang kaya dan tidak ada kesedihan di dalamnya. Tadi jalan kesuksesan yang jalan ada mobilnya sebelah kiri itu banyak kesedihan di sana. Karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi ketika kita berjalan bersama Yesus, Yesus sudah janji. Tidak ada kesedihan yang menyertainya. Tuhan ingin menjadi penulis kehidupan kita, kisah kehidupan kita. Sehingga kisah kehidupan kita akan menjadi spektakuler. Teman-teman kita kepengen, wow, luar biasa sekali hidup kamu. Dan mereka bukan supaya kita dipuji, supaya mereka juga kepengen kenal Tuhan kita. Itu tujuannya. Tuhan ingin menjadi guide kita. Dia yang memimpin. Kita mengikutinya kanan, kiri. Ayo maju 5 langkah. Kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan jalan Tuhan itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Di dalam Kejadian 26, bayangkan terjadi kekeringan. Ishak mau niru papanya Abraham, ingin pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang, enggak Ishak, kamu tetap di sini. Di tengah kekeringan, Tuhan perintahkan untuk menabur benih. Bayangkan, tanah kering kerontang ditaburi benih itu gimana? Gimana masuknya? Enggak masuk akal. Tetapi Ishak taat, Ishak menabur saat kekeringan. Di dalam Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Beranikah kita mempercayakan diri kita kepada Tuhan? Masih ingat pelajaran kemarin, bulan lalu? Kapan sungai Yordan terbelah? Ketika para imam membawa tabut perjanjian dan menceburkan kakinya ke dalam air. Pada saat itu barulah sungai Yordan terbelah. Mujizat dimulai ketika kita melangkah dengan iman. Bukan saat sebelumnya memikirkan bermacam-macam hal. Yohanes 14 ayat 6, next. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jesus is the only way. Yesus itulah satu-satunya jalan. Di beberapa negara ada agama-agama yang dewa-dewanya banyak sekali. Sehingga mereka tidak keberatan menerima Yesus, tambahin 1 dewa. Lebih aman, makin banyak dewanya makin aman. Sama Tuhan Yesus gak laku itu model begitu. Yesus satu-satunya jalan. Kita harus berkomitmen setia taat pada Yesus satu-satunya jalan. Baru kita mendapatkan hasilnya. Cara kerjanya seperti itu, gak bisa seperti pikiran manusia. Makin banyak dewanya makin oke, makin amburadul, percayalah. Kemudian kita tahu bahwa Yesus itulah jalan. Lalu bagaimana caranya saya bisa menemukan jalan itu? Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 11. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan perhatikan, firman itu adalah Allah.
Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang dimaksud? Yesus. Yaitu dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu adalah Allah, firman itu telah menjadi manusia, Yesus. Yesus itu adalah Allah. Jadi kalau kita mau menemukan jalannya di mana, satu-satunya jalan kita mencarinya di dalam firman. Inilah jalan kebenaran dan hidup. Karena kita bisa mengerti siapa Yesus, bagaimana caranya, semuanya ada di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita mengetahui rencana dan kehendak Allah? Lucu sekali pada waktu itu saya pergi dengan Pak Dolvi dan Bu Nini bertemu dengan orang Kristen, terus dia bilang, iya Pak Dolvi, saya tuh juga sudah melayani Tuhan. Pokoknya semua dia berpikir kalau jadi orang Kristen itu harus melayani Tuhan, harus terus-terusan ke gereja dan sebagainya. Benarkah demikian? Perhatikan, God's ultimate purpose for your life is a deep personal relationship. Tujuan Tuhan yang paling utama untuk kehidupan kita sesungguhnya apa? Hubungan, bagaimana kita membangun hubungan yang dalam, pribadi dengan Tuhan. Tuhan merindukan relasi kasih dengan kita. Mengapa sang profesor teologi yang jagoan luar biasa bisa tidak percaya Tuhan? Karena dia tidak memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Ketika menjadi Kristen, hal utama yang terutama harus kita lakukan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenali dia, kenali pribadinya, kenali kasihnya. Itu yang paling utama di dalam kehidupan kita. Terus gak melayani Bu Yeni, bukan begitu. Ketika kita melayani Tuhan, tanpa kita punya relasi kasih dengan Tuhan, sebetulnya yang kita lakukan tuh gak ada bedanya dengan arisan, kegiatan-kegiatan hura-hura seperti itu. Tidak ada kuasa Allah yang mengalir melalui kehidupan kita. Ketika kita punya hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang mengalir melalui kita. Itulah perbedaan melayani Allah dunia vs melayani Allah God's way. Melayani Allah dunia, Tuhan saya punya program yang keren, saya lakukan buat Tuhan. Biar Tuhan nanti ngetop. Semua orang mengenal Tuhan. Itu cara dunia. Musiknya yang luar biasa, tampilannya luar biasa. Tetapi perlu dipertanyakan, adakah Tuhan di sana? Apakah kita menempatkan Tuhan di sana? Kita sungguh-sungguh menghargai Dia. Atau sebegitu hebat hura-huranya sampai Tuhan dilupakan, kita lebih mementingkan acara. Melayani Allah God's way, Tuhan yang menggunakan kita sebagai alatnya untuk melayani Dia. Tuhan yang mengalir melalui kita, sehingga setiap perkataan, setiap apa yang kita lakukan, orang itu bisa merasakan, ada Yesus di sana, ada Allah di sana. Itu yang mengubah orang. It's all about God, not us.
Semua ini tentang Tuhan, bukan tentang kita. Seringkali orang itu suka sekali berdoa, Tuhan, apa kehendak-Mu bagi hidupku? Tahu gak, dengan pertanyaan seperti ini kita tidak akan memperoleh jawaban. Loh, kenapa? Karena pusatnya diri kita. Dan kita mesti sadar kita ini bukan pusat dunia. Pusat dunia itu Tuhan. Kita seharusnya menjadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Setiap sisi aspek hidup kita mengalir dari pusatnya. Lalu pertanyaan yang benar itu bagaimana? Apa sih kehendak Tuhan? Di mana Tuhan sedang bekerja? Oh, Tuhan sedang bekerja di TLW. Oke, saya bergabung ke TLW. Saya belajar, saya dengar. Saya membangun diri sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada waktunya, kalau sudah waktunya, Tuhan akan menggerakkan apa yang harus kita lakukan. Ada pelayanan di mana, bisakah saya membantu? Ketika nanti kita makin bertumbuh, makin jago, Tuhan tahu kok, enggak usah nguber-nguber kita mau melayani yang heboh-heboh itu enggak. Tungguin aja, kalau Tuhan sudah tahu waktunya, promosi itu datang dari Tuhan. Tiba-tiba pintu terbuka, mau enggak kamu melayani ini? Ketika kami memulai BBL, awalnya juga cuman kepengen doa berbahasa lidah rame-rame. Siapa yang berpikir bahwa Tuhan akan kirim begitu banyak orang. Terus berkembang dengan macam-macam. Apakah itu ide kita sejak awal? Enggak. Bahkan terpikir juga enggak. Tapi di sepanjang jalan Tuhan yang membukakan. Oh, ada kebutuhan ini. Bagaimana? Dan semua Tuhan sediakan. Baik di TLW, di BBL maupun di semua pelayanan TLW. Tuhan mempersiapkan, Tuhan mengirimkan orang-orangnya. Tuhan mengirimkan provisionnya. Sampai orang heran-heran bisa dikasih makan free dari sarapan sampai makan siang. Itu kalau enggak Tuhan enggak mungkin. Bukan hebatnya kita. Karena kita sedang menggenapi kehendak Tuhan. Itulah yang terjadi. Kalau kita menjalani rencana kita sendiri, kita yang babak belur. Pusing mikirnya dari mana. Tuhan senantiasa bekerja di sekitar kita. Jadi kita yang perlu peka. Apa sih yang Tuhan mau? Apa yang bisa? Ketika kita rajin berdoa berbahasa lidah, kita rajin baca firman, ketika kita nempel terus, itu kan caranya kita abide, nempel sama Tuhan, ya dengan firman, dengan doa, dengan bergaul dengan teman-teman yang sama-sama mengejar Tuhan, kita akan semakin peka, kita tahu aja di mana Tuhan sedang bekerja dan apa yang harus kita lakukan. Sesungguhnya Tuhan senantiasa bekerja di sekeliling kita. Kita tinggal ngikut Dia. Karena Tuhanlah pusat dunia, bukan kita pusat dunia. Jadi bukan Tuhan yang mesti ngikutin kita, kita yang mesti mengikutin Tuhan. Next. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kita hafal sekali ya, as he is so are we in this world. Sama seperti Yesus kita ada di dunia ini. Artinya kalau makanannya Yesus melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaannya, tugas kita pun sama. Makanan kita adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus kita dan menyelesaikan pekerjaannya. Jangan sibuk melakukan sesuatu untukku. Ini pesan Tuhan.
berdiam dirilah, bangunlah hubungan denganku. Tuhan ingin kita punya waktu ngobrol sama Tuhan. Ketika kita baca firman gak ngerti, Tuhan ini artinya apa sih Tuhan? Gitu. Betul-betul jadikan dia pribadi yang terdekat dengan kita dan sungguh-sungguh kita tuh membangun hubungan yang dekat. Kalau kita terbiasa seperti itu, maka 24 jam sehari, 7 hari seminggu tidak pernah kita menjalani kehidupan ini tanpa kita terputus koneksinya dengan Tuhan. Sinyalnya itu akan on terus dan akan kuat terus. Itu yang menjadi sumber kesuksesan kita. Kenalilah aku, kata Tuhan. Tuhan ingin kita mengenal dia. Tuhan ingin kita tuh tahu di mana dia sedang bekerja. Kita bisa bergabung. Tuhan ingin ketika kita punya kegalauan, kita bisa diskusi sama Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmatnya. Akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat. Tidak setiap pintu yang terbuka itu pintu yang harus kita masuki. Saya ingat sekali ilustrasinya, kalau kita ke airport, saya mau ke Surabaya, enggak semua gate yang terbuka saya boleh masuk kan. Bisa-bisa saya nyampainya ke Solo atau ke Papua, ikut Bu Iren nanti. Tuhan yang akan menuntun kita, pintu mana yang harus kita masuki, dan pintu itu ternyata membukakan 10 pintu lain yang akan membawa kita naik dan bukan turun, membuat kita outstanding. Sesuaikan hidupmu denganku. Kita yang harus menyesuaikan hidup kita dengan Tuhan, apa kehendaknya, bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaannya. Itu butuh penyesuaian dari diri kita, karena dalam hidup ini begitu banyak pilihan. Kayak kita tadi mau ke sini aja, itu sebetulnya banyak pilihan. Apakah saya mau jalan-jalan aja, di Sentul restonya enak gitu. Atau saya memilih ke TLW. Iya kan? Sarapan di Petak 6 enak loh pagi-pagi. Nah, itu kan juga banyak pilihan, tapi kan tergantung kita mau memilih yang mana. Ketika kita itu sungguh-sungguh berkomitmen dengan Tuhan, kita akan menyesuaikan hidup kita dengan apa kehendak Tuhan. Izinkan aku mengasihi dan mengajarmu tentang diriku ketika aku bekerja melalui dirimu. Contoh yang Pak Iwan tadi. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengajar kita tentang karakternya Tuhan, tentang siapa Tuhan. Ketika Tuhan bekerja menolong, ketika kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita jadi mengenal Tuhan dengan cara yang baru. Kalau dulunya mungkin Pak Iwan gak pernah terpikir, oh Tuhan bisa ya ngurusin gigi juga. Tapi ketika dia punya pengalaman itu, dia punya pengalaman, oh ternyata urusan gigi pun perlu dibawa kepada Tuhan. Demikian juga saya dengan bisnis saya. Siapa yang pernah terpikir akan ada ide ini itu. Tetapi ketika kita membawa bisnis kita kepada Tuhan, kita mendiskusikannya, kita betul-betul nempel sama Tuhan, abide dengan Tuhan. Hal-hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain bisa muncul di situ. Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat. Tuhan yang menjadikan kita jadi luar biasa bukan karena hebatnya kita, tapi karena ada Kristus yang memberikan kesempatan-kesempatan itu kepada kita. Melalui relasi dan hubungan kita dengan Tuhan itulah Tuhan akan melakukan rencana-rencananya bagi dunia. Jadi bukan lagi
Baru kenal Tuhan sibuk, aku melayani apa, melayani ini, melayani itu. Enggak, bangun dulu hubunganmu dengan Tuhan. Kalau kita benar-benar Tuhan sudah mengalir melalui kita, udah waktunya kita dipakai. Tuhan itu lebih ingin memakai kita daripada kita kepingin pelayanan. Tapi masalahnya apakah kita sudah siap dipakai? Oleh karena itu kita diajarin kalau berdoa, jangan berdoa, God use me. Tapi mintalah Tuhan untuk membuat kita usable. Kita bisa dipakai. Kalau kita belum bisa dipakai, dikasih tugas justru bikin amburadul, bikin repot teman-temannya. Iya toh, gak bisa disiplin datang tepat waktu, dikasih tugas, gedubrakan yang lain. Itu. Melalui relasi dan hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan akan melaksanakan rencana-rencananya bagi dia. Artinya, inisiatifnya dari siapa? Dari Tuhan. Rencananya itu inisiatifnya dari Tuhan, bukan dari kita. Dan cara melaksanakannya dari Tuhan. Caranya Tuhan, bukan caranya kita. Enggak perlu pakai trik-trik yang miring-miring supaya kita bisa sukses. Ketika kita mengikuti jalannya Tuhan, semuanya akan berjalan baik, sukses dengan caranya Tuhan. Percaya enggak? Enggak percaya, buktikan sendiri. Sebagai penutup, quote, if you know that God loves you, you should never question a directive from Him. It will always be right and best. When He gives you a directive, you are not just observe it, discuss it, or debate it. You are to obey it. Jika Anda tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda, jangan pernah mempertanyakan arahan darinya. Arahan darinya selalu benar dan terbaik. Ketika dia memberi Anda arahan, Anda tidak mengamatinya, mendiskusikannya, atau memperdebatkannya. Anda harus mematuhinya. Henry T. Blackaby. Tuhan Yesus memberkati.